A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah, liman kana yarjullah wal yawmal akhir, liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aydan, Allahnya mana? Wa qala aydan, ulah panjang teuing. Wa qala aydan, abdi kan pondok, pakai padokan. Wa qala aydan, Allah ulangi. Wa qala aydan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Melempem gitu sih. Ay makin semangat malah makin melempem. Ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Can anggeus rajin teuing teu dikomandotkeun anggeus geus Allah ti heula. Min asaris Roma Irama
dalam dangdutnya. Setiap keindahan perhiasan dunia dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang salehah. Amin ya Allah ya Rabbal. Insyaallah ibu-ibu nukaina ngumpul istri salehah. Amin. Ada ketiu aurat ditutup, rajin ngaji, nah insyaallah calon penghuni surga. Amin. Di dieu balik ke dieu nantinya. Mudah-mudahan dimake si calon penghuni surga. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaratil kiram wal muhtaram, para alimil ulama, para kiai, para asatid wal asatidzah, wabil khusus guru kita mukarram wal muhtaram Ustadz Sulaiman Jamal. Mudah-mudahan Allah berkahkan ilmunya. Mudah-mudahan mampu mengajak kita semua menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu guru kita Ustazah Hajah yang hadir siang hari ini, alhamdulillah. Ibu Ustazah udah apa dia? Apalah Ibu Ustazah Karmila doang kita tinggi. Alhamdulillah. Ustazah Saha? Ibu Ustazah Hajah Nasro, Ibu Ustazah Hajah Aas, Aminah. Ibu Ustazah lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu karena saya enggak dikasih catatannya. Sahibul wilayah, Bapak RW, Bapak RT, atau mungkin Ibu Lurah yang mewakili, yang hadir pagi hari ini, yang saya hormati, yang mudah-mudahan Allah muliakan. Ping sepuh semuanya, Umi Haji dan calon haji, mudah-mudahan yang Allah muliakan. Ibu-ibu jamaah sekalian dari majelis taklim lain, musola dan masjid lain yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya ibu dan bapak semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa berkumpul bersama dalam rangka memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun maulid sudah lewat, namun alhamdulillah jamaah ibu-ibu Nurul Ikhlas berusaha membuktikan bahwa kami pun berusaha mencintai dan menyayangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tetap berharap jaga pada hari kiamat Rasul berikan kepada kami jamaah Nurul Ikhlas syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita selalu setia dan taat terhadap ajarannya hatta yaumil kiamah, sampai nanti hari kiamat beroleh syafaatnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita di hadapan Allah pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan dari berkah kita duduk simpuh di majelis aplah mubarakah ini, tercatat kita sebagai orang-orang yang bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Amin. Di tengah-tengah negara kita ini lagi digoncang dengan gempa bumi, banjir, gunung batu, air laut tumpah ke darat, bahkan bumi terbelah. Kita alhamdulillah tidak terkontaminasi
musibah itu sendiri paling banter kita dapat getar anak wungkul, bener bu? Hanya orang bersyukuran ke Allah, gempa bumi tidak melanda kita, Cianjur hancur, gunung meletus, loba anu meleduk di urang mah alhamdulillah gunung meletus. Nah emang gunung nah ngajak salah gunung sampah itu lain gunung. Namun Allah ngesemurkan bisa jadi gunung sampah dihancurkan, dibankan ke orang sumur batu yang ciketing bantar gebang. Na'udzubillahi min. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang pandai bersyukur atas karunia aku, kata Allah, maka aku akan tambahkan rasa syukur itu dengan nikmat yang berlimpah ruah. Amin. Tapi barangkali siapa yang kufur nikmat, orang nggak mau berterima kasih sama Allah, diberikan nikmat sehat panjang umur oleh Allah, nggak mau juga bersyukur berterima kasih sama Allah, ingat kata Allah, inna azabila syadid, azab Allah akan Allah berikan di bumi, bahkan nanti di akhirat kelak nanti. Na'udzubillahi min. Hanya kita bersyukur bu, kita ngadain maulid, alhamdulillah. Walaupun maulid sudah lewat, namun gak jadi masalah, yang penting memperingati maulidur Rasul. Bahkan kita sempat 3 hari yang lalu kita ditinggalkan orang tua kita, maka dengan ini maulid, insya Allah almarhum Bapak Haji Hebring tersenyum karena mendapat doa dari kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka sebelum saya mengawali tausiah ini, marilah kita sama-sama baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan almarhum Haji Hebring, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah terima iman Islamnya, Allah jembatkan di alam kuburnya, mendapatkan tempat yang layak dan mulia di sisinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahibul musibah yang Allah tinggalkan dari orang tuanya, kita sama-sama doakan, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan ketabahan, mampu membaca hikmah di balik musibah ini. Ala hatihin niyah wa likulli niyatin shalihatil qabul ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyati wa ahli baitihi. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Titip saya pesan buat sahibul musibah, ikhlaskan orang tua. Insya Allah orang tua Allah lebih sayang ketimbang kita keluarganya. Insya Allah Haji Hebring yang sudah 3 hari yang lalu meninggalkan kita, bahkan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mulih ka jati mulang ka asal, kita hanya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan almarhumah kita semua yang hadir pagi hari ini, mudah-mudahan Allah berikan tempat yang mulia dan layak di sisinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kematian adalah hal yang pasti, bu, kita semua pasti mati, entah saya belakangan atau ibu-ibu duluan, atau mungkin dibalik, ibu-ibu duluan saya belakangan. Tinggal pilih, bukan masalah matinya, tapi siap encan bekalnya harapan kematian. Iya masalahnya gak siap encan tetap kena hirup di dunia, maka orang kudu loba syukuran ke Allah Subhanahu. Umur Allah masih berikan kepada kita, nikmat sehat Allah masih berikan kepada kita. Lamun hayang kaasup jelema anu syukur ka Allah, gunakan sisa umur nu ku Allah dipasihkeun ka urang kanggo ibadah. Geus ayeuna mah geus kolot, ulah bader-bader teuing. Ya bunya
salaki boga suami, ada anak, punya rumah walaupun kecil juga, ada kendaraan kajen mutang oge lagi alhamdulillah ayah, tinggal naona coba, ayo benar, ayo tinggal naona. Kalau orang pulang kampung pasti senang karena sampai kampung ketemu keluarga. Pemerintah membolehkan pulang kampung lebaran, senang semuanya. Kenapa? Pemerintah membolehkan. Sampai kampung, orang pulang kampung pasti senang. Karena apa? Sampai kampung dibilang bos pulang oi, bos pulang oi. Padahal hidup di Jakarta belangsangnya minta ampun, tapi dibilang bos, senang orang pulang kampung. Benar? Kalau ibu punya kampung Sumur Batu sementara, saya orang Subang, Gunung Tangkuban Parahu, eta kampung sementara saya, Bu. Ya, kampung kita Lampung kampung kita sementara, Bu. Kalau ada orang Kalimantan kampung kita sementara. Kampung kita yang sesungguhnya adalah akhirat. Bu, Bu, dari alam ruh diturunkan ku Allah ke alam rahim. Ibu ngandungnya 9 bulan umur nate. Umur jabang bayi dalam kandungan ibu 9 bulan. Ada yang 8 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 11 bulan, ada yang 10 bulan. Gak jauh dari 1 tahun dalam rahim. Dari alam rahim lahir ke dunia. Inilah dunia kampung sementara. Paling banter berapa? 63 tahun kita hidup di dunia. Rasul 63 tahun, berarti umatnya gak bakalan dari usia Nabi kita 63 tahun. Berarti hidup kita di dunia cuman punya jatah 63 tahun. Bahkan kalau kita hitung-hitungan akhirat, 1 hari di dunia 1000 tahun di akhirat. 1 hari di dunia 1000 tahun di akhirat. Berarti 24 jam di dunia, hitungan di akhirat 1000 tahun. 12 jam berapa? 500 tahun. Hitungan 6 jam berarti berapa? 250 tahun. Hitungan 3 jam berarti berapa? 125 tahun. Ada orang umurnya 125 tahun langka. Hitungan di dunia 3 jam 125 tahun. Kebayang 1 jam berarti separuhnya dari 125 tahun. Berapa? 62 tahun kurang lebih. Umur Rasul 63 tahun. Berarti hidup di dunia cuman 1 jam di akhirat. Karena rilaan di akhirat gua hirup mah. Di dunia 1 jam hidup di dunia, kurang lebih hitungan akhirat 62 tahun. Berarti lamun umur orang 62 tahun, eta cuma sajam hirup orang, singkat bener kalau hitungan akhirat. Makanya jangan terlena dengan urusan dunia, Bu. Jangan terlena dengan bangga. Jangan terlena dengan jabatan yang kita punya. Jangan terlena dengan kecantikan yang kita punya. Jangan terlena dengan keluarga besar yang kita ada. Tapi selalu ingatlah sama Allah, namanya umur kita cuma 1 jam hidup di dunia dibandingkan di akhirat yang lebih. Karena itu kita bersyukur sama Allah, Bu. Makanya ya ayo, maulid artinya lahir. Kalau sudah memperingati maulid, harus lahir akhlak yang lebih baik lagi. Maulid artinya lahir. Kalau sudah memperingati maulid, harus lahir giroh ibadah yang lebih baik lagi. Kalau maulid ini melahirkan
ibadah yang lebih baik, berarti ini maulid bermakna dan berkesan. Nah, cuman hanya mimbar maulid, cuma hanya makan minum bareng bersama, berkahnya insya Allah ada, tapi makna dari maulid itu ini yang harus direalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan habis maulid rezeki kita nambah, amin. Mudah-mudahan bisa nyian imah, amin. Mudah-mudahan bisa beli mobil mewah, amin. Mudah-mudahan bisa jarah umroh ke Mekah, amin. Mudah-mudahan bisa jarah ke Madinah, amin. Di Madinah bisa balik dari ke imah ke beli sawah, alhamdulillah. Sana tersalah nikah, amin tuh, amin tuh, tong diaminkan, ya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bersyukur sama Allah, walaupun maulid sudah lewat, kita mampu membuktikan kepada Rasul bahwa siang ini, hari ini, di tengah dukanya Sohibul Bait Haji Hebring, kita mampu melaksanakan seperti ini, maka insya Allah yang mendoakan almarhum segini banyaknya, insya Allah Allah ringankan ahli kubur, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, yang mudah-mudahan Allah muliakan. Allah sudah berikan kepada kita nikmat yang banyak, Allah sudah berikan kepada kita karunia yang begitu sempurna, maka jangan kau balas dengan kemaksiatan. Tapi kata guru kita, kurangin kemaksiatan. Kenapa? Karena itu akan mengundang azab dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat firman Allah dalam sebuah hadis qudsi, inilah ahammu bi azabi ibadi. Allah berkata kepada manusia, sesungguhnya kata Allah, aku ini marah, ngambek Allah. Ketika Allah sudah berikan nikmat yang banyak kepada manusia, ketika Allah sudah berikan karunia yang begitu sempurna kepada manusia, fakafar bi an'umillah, mereka malah kufur nikmat, bukan syukur nikmat. Allah marah bu sama kita manusia. Ada 3 hal yang bisa mengundang marahnya Allah. Bu, bejakeun ulah, hayang nyaho, lamun ke kasindiran kita kerek babalik pikir moal, rek tobat moal, benar. Bisi kasindiran abi maaf punten, lain rek nyindiran henteu. Ieu mah karunya ka ibu-ibu, karunya ka urang sadayana, ulang ngalakon ieu azab Allah turun di tengah-tengah kita, ieu masalahna. Jos Cianjur jadi contoh buat kita. Banyak sekali katanya LGBT, banyak sekali katanya perhotelan daerah puncak, padahal nu balanja lain orang puncak kumpul, orang Batak ke Bangge loba. Katanya banyak sekali kemusyrikan, pemurtadan. Ternyata kesimpulannya dikembalikan kepada hadis qudsi ini. Benar Ibu, inilah ahammu bi'azabi ibadi, sesungguhnya kata Allah, aku ini marah besar kepada manusia yang tidak mau syukur sama Allah. Allah sudah berikan nikmat yang banyak, Allah sudah berikan karunia yang begitu besar, tapi nggak mau terima kasih sama Allah dengan ibadah, maka Allah marah sama manusia. Kalau Allah sudah marah sama manusia, lihat kemaksiatan merajalela, lihat munkarat menjadi-jadi, maka Allah geram, Allah timpakan kepada kampung tersebut azab bala bencana. Nauzubillahi min. Pertama, wa umarul masajid, yang bisa menyebabkan murkanya Allah turunmu nalika masjid musola kosong dari kegiatan. Kegiatan apa? Ibadah, taklim dan zikir. Jadi lama hayang sumur batu dihancurkan ku Allah gampang, ondang baik murkana Allah kumaha carana, kosongkeun masjid, kosongkeun musola, tong aya pengajian, gampang Allah hancurkan kampung tersebut. Bu, ini musola kita sudah cakep, dibantu dengan dana kompensasi sampah, alhamdulillah. Kurang mah tinggal ngesian anak. Pahala lama orang can aya kompensasi sampah menikeun ka hese nyeun musola masjid bener. Tapi semangat ngesian anak. Aya nama masjid dibangun ku kompensasi sampah, dibangun ku LPM. Ngieun mah gampang, ngesian anak siga ngesian pasaran. Pahala ngieun kurung batang dari bambu. Begitu asup atuh teu lama maneh. Bener Bu?
jauh dari majelis taklim ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, kosong dari jamaah berjamaah sholat yang 5 waktu, alamat Allah akan hancurkan kampung tersebut sehancur-hancurnya, Bu. Tok lamun hayang bukti ti Allah, kosongkeun masjid, isukan majelis taklim ibu-ibu tutup. Tong aya kegiatan musola jeung masjid, hancur kampung kita, Bu. Nauzubillahi min. Ulah ngalakon masjid alus, musola hebat, jamaah subuh tibang duaan aki-aki unggul. Sedih teh kira-kira? Sedih teh? Heran teh kira-kira? Hah? Kumaha aja aki-aki masjid mah halus berat di aki-aki, Bu. Ya, coba anak kita makanya suruh tampil, Bu. Anak kita habis mondok pesantren suruh tampil dari aja, suruh tampil jadi imam, beri kesempatan mereka biar jadi imam, Bu. Insya karena ibu teh boga anak teh ulah cenah jadi artis dangdut kabeh atuh, Bu. Cenah jadi kiai, RT turun loba gantina, RW turun loba gantosna, lamun kiai maot teh ustazah teu aya hesek gantina, bener? Bener, Bu? Makanya ibu boga anak teh wayahna asupkeun ka pondok pesantren cenah jadi ustazah jeung kiai. Jadi santri minimal, Bu, bisa naik ngaji. Jangan keur sakaratul maut anak kurang jadi artis malah nyanyi di ujung utara yang penuh dosa, kini aku datang hayang menawari sang goblok budak edan namanya. Nauzubillah ya min, nauzubillah ya min. Makan ibu, ayo makmurin nih masjid musolanya Allah. Nih yang namanya masjid rumahnya Allah. Kelihatannya cuma seperti ini, tapi inilah rumah Allah. Kalau sudah rumah Allah, segalanya lebih mulia masjid dan musola. Rumah tingkat, mobil mengkilat, duit berlipat-lipat, lebih mulia rumahnya Allah beri jengkia gitu. Maka orang yang masuk ke musola, orang yang mau di majelis taklim di musola, inilah orang-orang yang mulia dunia dan akhirat. Amin. Ya Allah. Paling Bu, paling begitu diudak-udak lompat ke masjid salamat. Satong nyahuan udag-udagna. Ya, padahal paling eta teh. Naon sababna? Tempat nu mulia musola mah masjid mah. Maka lamun ibu hadir di masjid, di majelis taklim, di musola, ibu kaasup jelema dimuliakeun Allah. Itulah tamu-tamu Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka orang kalau pengen dimuliain Allah sering ke masjid, ke musola, Bu. Bayakna geus maulid je kamari nu kamari can ngelol ka majelis taklim, ngilu ngaji jeung ustazah, wayahna mulai isukan ngaji. Amin. Ya. Siap. Nongol teh lengan saperti bang mulu dan ngungkul. Nongol teh lain timbangan saukur ai keur hajatan ngungkul. Mumpung cek ustaz tadi, mumpung umur panjang, aya nikmat sehat, sok makmurkeun masjid musola. Insyaallah. Apalagi bapak-bapak, sholat ulah di imah bae, makmurkeun masjid musola. Jangan pernah jauhi para alim ulama. Kalau sudah jauh dari alim ulama, alamat Allah gurakeun kepada kita bencana. Minimal bencana keluarga. Gak usah mikirin bencana dunia dah. Lingkungan teu barokah, rumah tangga nggak berkah. Mungkin salah satu asbabnya ada anggota keluarga kita yang enggan datang di majelis taklim, di masjid, di musola. Karena dorong salaki orang, Kang, kamu sholat, makmurkeun musola, sholat berjamaah. Terus hesek Pak Ustad, boga salah kita di imah baik sholatna. Atau ibu nu mangkat. Terus kumaha mukana bikeun ka bapana. Bapana make mukana kumisna baklang persis budak-budak ninja. Digitukeun ilok teh. Bu. Sok ibu ceramah ka salaki, moal aya loba agama mah. Lain tibang ngawek we teh ngamentaan bae duit. Bu. Salakina
cepet elingan subuh udah ke cenah sholat subuh udah diantar pasien kasian kasalakim ayo lebah kebaikan mampu justru ibadah salaki udangkeun bari jeung arijalu qawwamuna 'alan nisa lalaki pemimpin kaum awewe suami pemimpin istri dan anak-anak untuk keluarganya tetap urusan ibadah mah ibu aya kewajiban teu dakwah balik ngaji ayeuna ieu teh mana Mas ya mana ka dieu leungeunna heula dek naon sia teh eta teh dakwah Bu dek naon ka dieu leungeunna heula dek naon aing dek cium tangan alhamdulillah eta dakwah ka salaki pasti salaki teh ngomong buset ieu pamajikan aing ayeuna ieu da hideung pamajikan aing keur mah hideung beneran ya. Tas di mana Mas ya teh tas ngaji di mana di Musyawarah Nurul Ikhlas siapa penceramana Ustaz Sangkuria naon cenah hanya kitu we kan naon cenah tah ka dieu makana leungeunna dicium ku urang cek Pak Ustad nyium dengan salaki teh gede ganjaranana alhamdulillah eta dakwah tinggal ibu ngomong ka salaki bapak mana iraha sholat itu nah osok teu osok minta ka salaki hampur apa jumat osok osok utara kalau bana arek kumaha ibu minta hampura ka salaki poe jumat da salaki nang itara jumatan tah ibu dakwah Pak lamun hayang ningali abdi dia pamajikan teh minta hampura ka bapak poe jumat sadek Pak Ustad sok atuh bapana jumatan heula eta teh dakwah dan ini bisa meredam murkanya Allah. Jadi kalau masjid sungguh dari kegiatan agama zikir, taklim, majelis taklim alamat Allah akan berikan bencana di tengah-tengah kampung tersebut. Nauzubillah min. Yang kedua, yang bisa mengundang murkanya Allah wajulasail Quran, orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Sebaliknya, kalau selama ada orang yang masih duduk di majelis Al-Quran, Allah nggak akan turunkan bencana di tengah kita. Maka sesungguhnya Bu tertolong sama ibu pengajian yang ngaji. Tuh ibu-ibu yang datang atu-atu bersatu, hibar satu-satu. Abring-abringan datang hiji-hiji, alhamdulillah. Ternyata itu yang bisa meredam murkanya Allah. Ketika Allah lihat ya masyarakat Sumur Batu teh lingkungan Nurul Ikhlas muslim mah loba, tapi nu ngaji di bangsa 10 orang. Kata gini ini kabeh deui. Allah marah Bu. Udah geus dibere nikmat sehat, lolos Covid pandemi 19, rezeki wae dipasikeun ku Allah, masih kena loba anu teu ngaji ketimbang anu ngaji. Gedeng Allah teh berkenan Allah turunkan bencana di tengah-tengah kampung tersebut. Tapi ketika Allah lihat aya ini geuningan rek tikeur datang ke majelis taklim, duduk di majelis Al-Qur'an, terjadi Allah turunkan bencana. Kenapa? Lihat nenek-nenek yang datang ke masjid hadir di majelis Al-Qur'an. Lihat nenek-nenek yang belajar ngaji tertolong dengan nenek-nenek itu Bu. Ya Allah. Kadangnya nenek belajar ngaji bismillahirrahmanirrahim si tolol lagina si rotol ke si tolol jadina paling salah itu nenek-nenek ngaji. Ternyata ibu itu yang bisa meredam murkanya Allah. Lamun Allah ini hidup belajar ngaji hancur Bu ya kampung urang. Nauzubillah min dzalik. Akuin Bu, ayo orang boga HP leuwih loba ningali HP ketimbang Al-Quran. Benar tuh? Alamat Allah berikan bencana di tengah-tengah kita Bu. Bukan tidak boleh punya HP, bukan tidak boleh main HP, boleh silahkan. Ilmu dan teknologi boleh ngikutin perkembangan zaman. Ayo nama dah hesek lo gitu teh pun dihalangan-halangan. Pengoroning budak korak nih nyekel HP. Kamari abis ceramah teh turun tadi pekat kuning ini Pak Kiai bentar ya saya menumpang selfie. Yo Allah ini selfie sagala api luhur ini dihandap tonggengan kakareun api cara beri tonggengan ini kakareun da isabi mah boleh nyaharepna ka ditu nya hareup ka kabehnya betul kan di tonggongan ini jepret ke
sekali goreng kene cek ini goreng kene Pak Kiai, nu kadua sebelah kiri jepret goreng kene Pak Kiai, sebelah tilu gobrek kan goreng kene Kiai, tapi teh nek nu goreng lain aing sia goreng mah aing ada kaset kieu nya mana anu geus keriput mah goreng bener nya nini tah bukan kagak boleh nek main HP tapi wayahna lebih mencintai Allah ketimbang banda, lebih mencintai Al-Quran ketimbang HP, maka wayahna sisihkan waktu untuk ngaji ulah ningali wae HP. Ibu, Bu, dulu zaman Rasulullah ada berhala ya, sembah orang berhala musyrik dulu. Sekarang juga banyak berhala di kantong-kantong ibu-ibu semua. Apa itu? HP. Kalau HP melalaikan kita mengingat Allah, main HP sholat subuh itu udang sare lain akan nyobat cai wudu malah nyobat HP. Ajan berkumandang ayo ada sholat kita karena ajan HP ini dicocok Allah Akbar sadu Allah ilah kakara komat HP kita terkarasa dengan HP nya sorangannya nyanyo jam 7 weta ninggalkan sholat subuh alasaran kurang sholat subuh nek pohoknya nyekal HP lain pohok eta mah itu HP jadi berhala buat ibu naudzubillah min makanya karena itu Bu ayo HP wayahna boleh ibu punya, cari yang baik-baik manfaatnya, jangan cuman hanya HP dijadiin alat permusuhan. Contohnya bagaimana Ustaz? Ada WA masuk keliling langsung ditepikeun deui eta isi WA nyaritakeun batur. Bu, maaf ya, ini saya kasih tahu ibu ya, ibu anu tadi kerudungnya bagus Bu, saya tahu Bu, dia dapat ngutang Bu. WA, di WA keun deui ka batur, di WA keun deui bisa ka batur. Eta teh tada wulu bener. Kababil mar'i isman ayu disebikul lima sami'ah. Setiap ada orang yang kita share ke kita disaring heula Bu. Bener henteu na kamu bener jadi bagus dicontohin silakan itu ada manfaatnya, tapi kadang-kadang kita nerima sharean dari orang cuman gak disaring dulu langsung share lagi ke orang, cukup dosa itu ibu yang nge-share ya. Man a'ana ala maksiatin walau bisatri kalimatin kana syarikan lahu biha. Barang siapa yang menolong perbuatan maksiat walaupun cuma hanya satu kalimat, maka dia bersama orang-orang yang melaksanakan maksiat tersebut. Nauzubillahi min. Karena hati-hati Bu, HP loba dosa orang tina HP. Geus loba nempo HP ketimbang Al-Qur'an bener. Geus loba ngomongkeun batur melalui HP bener. Geus loba mitnah batur melalui HP bener. Geus loba jadi provokator orangnya gara-gara HP bisa ngadu-ngadu batur bener. Apa yang banyak dosa dalam HP itu Ibu? Auzubillahi min dzalik. Maka marilah ngobatin dosa itu biar bersih. Wajulasail Quran. Ayo kita duduk di majelis-majelis Al-Quran. Insya yang terakhir yang bisa meredam murkanya Allah adalah wawildanil Islam, anak-anak kita yang belajar ilmu agama, yang bisa mengundang murkanya Allah saat dunia ini sudah enggak ada anak-anak umat Islam yang belajar ilmu agama. Kalau keluarga kita sudah jauh dari Al-Quran, enggak mau belajar ilmu agama, alamat Allah akan berikan bencana di tengah-tengah keluarga kita. Maka kampung kita ini pengen barokah, lingkungan kita ini pengen berkah, maka harus ada segelintir manusia yang datang ke masjid, ke musola memakmurkan masjid musolanya Allah. Kalau ingin kampung kita ini barokah, harus ada orang-orang yang hadir di majelis-majelis Al-Quran, membaca Al-Quran dan mempelajari artinya. Kalau pengen kampung ini barokah, harus ada anak-anak kita yang mau belajar ilmu agama. Orang tuanya harus ngajejekeun ke anaknya kenaonnya dalam memperdalam ilmu agama, masukin pondok pesantren. Kalau tiga ini ada, insya Allah nggak akan tunggal bencana di tengah-tengah kita. Tapi kalau di kampung kita tiga ini sudah tidak ada, maka
Allah akan niscaya berikan bencana di tengah-tengah kita ini. Lalu apalagi yang mengundang murkanya Allah? Tatkala kemaksiatan merajalela, munkarot menjadi jadi. Kalau sudah maksiat merajalela, munkarot menjadi jadi, kemusyrikan terjadi nampak di mana-mana, maka kalau kondisi sudah seperti ini, Allah akan turunkan bencana di tengah-tengah kita ini. Nauzubillahimin. Bencana Allah berikan sama orang yang beriman, insya Allah ujian jadinya. Bu, nih kematian itu ujian, Bu. Bu, kalau ibu ngaku beriman sama Allah, berarti kudu siap diuji sama Allah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kalau ibu ngaku beriman sama Allah, maka kudu siap diuji oleh Allah. Siap untuk diuji Allah? Siap untuk kudu siap. Apa sebabnya? Ari ngaku orang beriman berarti kudu siap diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Banyak ujian dari Allah. Hidup susah ujian dari Allah, hidup kaya ujian dari Allah. Emang balangsak baik diuji itu, menghargai diuji ke Allah. Dan maulid ya datang panitia, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ibu ustazah, nom ustazah rek muludan di mana dulu ikhlas, terus nyuwunkeun jariahna, tak ujian tak. Lamun jelema teu boga iman mah pasti ngomong kieu doh, nyaah mendingan keur dahar budak daripada keur sodako keur muludan. Bener, ya tinggal lolos jadi orang beriman. Tapi kalau dia ngaku orang beriman, deh tibang harta tuh. Orang lahir ke dunia teu mawa banda, bener. Maot ge teu mawa banda. Boga salaki kaset ditinggal. Bener, Bu? Ibu maot salakina kaset ditinggalkeun ngilu teu maot teh, Bu. Curi teu curi. Paling sabelah matana. Terus sabelah neangan randa nu sejen. Bener, Bu? Bener, Bu? Ibu ditinggalkan salaki, kira-kira mau ngilu muang ngilu atuh. Bener, Bu? Cari ente? Cari, paling banter ke 4 bulan. 4 bulan sedih, insya Allah. Terus 4 bulan baru sekarang, oh aku rasakan tak punya suami, rasanya kesepian. Kawin deh ibu kita, dawang olima tuh, ya. Jadi karena itu ibu panda tuh deh, itu mah ujian dari Allah. Orang mah kadang-kadang eneh ke tukang parkir. Dok, tinggal di tukang parkir, mobilnya sur, mobilnya banyak. Tapi gengnya taruh sombong tukang parkir mah. Benernya banyak. Tukang parkir mah, eta mobil sur, banyak, diambil sama yang punya, itu marah. Baik-baik nanya. Bener, Bu? Apa rahasia tukang parkir hidupna? Barang titipan. Benar. Eta mobil titipan. Tuh prinsip tukang parkir teh. Itu mobil titipan diambil sama yang punya mobil. Ngapain marah? Harta kita ini titipan, ya Bu. Lahir ke dunia gak bawa harta, Bu. Diberi modal ku Allah akal pikiran. Berpikir, dagang lotek menang duit jadi bonghar. Tadi dari tukang ojek menang duit jadi bonghar. Diberi nikmat akal gratis, akal ke Allah. Benar? Benar, Bu? Tuh diberi modal ke Allah, maut ke, Bu. Dengan nanaon orang angin amal ibadah banda seuri tinggalkan kafe. Benar, Bu? Bu, hanya ayo orang aku iman sama Allah, jangan cuma hanya kesulitan atau kemiskinan jadi ujian. Kaya pun tetap jadi ujian, miskin pun itu ujian. Apalagi miskin mah susah hirup. Ujian ke Allah, lamun teu sabar teu lolos kurang jadi orang yang beriman. Bu, mun ngaku iman berarti siap diuji ku Allah. Ibu boga emas dijual ke Bantar Gebang, diuji nilai kekaratanna, bener. Kita emas 24 karat atau 23 karat, apa sakarat. Orang beriman pun sama, Bu, diuji
jadi tahan-tahan. Oh, emang gak jadi kuat. Betah maya orang beriman. Dijilbab sampai siang hari nanti betah. Kenapa? Iman dan biasa iman yang bicara. Benar bu? Nona we no aya nu teu boga iman mah imannya leutik bu. Ya Allah, ngaji tong goreng 4 jam sampai jam 12. Kakak ke giuk teh ge teh nu bujur teh geus kasar teh singkat sate. Panas saya na balik bae bener. Imana cetek eta imana lain 24 karat lain 23 karat saat eta iman. Coba hanya yo apapun yang Allah berikan sama kita itu ujian. Wajah cantik, bodoh body BMW, bahenol montok wele-wele, bodinya Paris Dakar, parasna manis, dadana mokar. Itu teh ujian dari Allah. Ini kadang-kadang jadi runtah nu aya bener. Mau banyak runtahnya. Nu goreng nu geulis. Nu geulis. Nu geulis malah jadi runtah, mendingan jadi jelema gor. Nu geulis mah loba dosa, nah sakit batur bae di godaan bae gara-gara geulis. Coba goreng mah moal ieu. Anti dosa bener. Mun jadi jablay, coba tinggali geulis goreng. Geulis goreng. Mending jelema geulis mending jelema goreng. Jadi goreng. Betul mah ayo jelema gulis nih mah jadi goreng. Ayeuna mau usum runtah ibu, makan ayo syukur capek ke Allah. Ulah peda urang mah aduh Ustaz, urang mah jelema miskin ngaji kudu buka emas ngaji wae. Aduh urang Ustaz, ieu mah jelema teu boga naon, batur mah ngaji teh ngan pake seragam digontok ganti bae urang mah teu boga duit Pak Ustaz. Ngaji ku. Iya Allah. Bener Bu? Ustaz, urang mah goreng. Orang mah goreng Ustaz. Pas dia dah sak padanya. Ih, Allah masih ningali rupa urangmu. Go yang Allah pandang bukan rupamu. Yang Allah pandang apa? Akhlak dan ibadahmu. Karena wajah gelis tapi hatinya julid. Meninggal wajah goreng tapi hatinya mulia. Langka ibu jelema gelis hatinya mulia lain langka. Kalau nama jelema gelis secara rombong bener Bu. Pakaian ibu anyar we kana goreng mamungan Pak. Mendingan urang sih urang jelema syukurnya. Jelema awak yang goreng hayang naik bae urang akang bener apa adanya urang mah nya. Jelema gelis mah hararese. Dandan ge beda jeung urang. Coba tingali artis garulis. Biaya dandan lagi jutaan eta teh berat. Makanya tergantung memandang urang Bu, syukur Allah mah. Kan udah syukuran ke Allah dah. Jelema goreng kudu syukuran ke Allah. Terbaik di dunia goreng di akhirat kayak gelis. Nih, lamun ini asup ke surga, moal aya ini di surga mah. Moal, sabab naon? Ngora deui ini gelis deui. Hayang rupa siga sa tinggal ngomong ke Allah, kamu saya asup ke surga. Di dunia orang goreng di Allah, abi asup ke surga, bakal ibadah abi. Hayang kos LP suka isi dibikin ku Allah. Kos LP suka isi Bu. Ih beneran ini suka hayang nabi dipedekeun ku Allah. Ya, syarat mah asup ka surga. Makanya ayo bersyukur sama Allah, boga awak lintuh, syukuran ke Allah ibu sekdesnya. Nah sahabat manu lintuh, loba syukuran ke Allah, loba ibadah gersaraki. Loba jelema lintuh mah Bu, ibadahna gede kasaraki. Pahalana syukur. Lebah mana jelema lintuh lempang hadapan saraki. Eta bujur ngagiplak. Ngomong eta bujur. Gopek gocap gopek. Sodakoh eta gersaraki. Gersaraki. Nu awakna kuru syukuran ka Allah Gusti, awak kami mah kuru alhamdulillah. Lebaran isukan bahan irit Bu bener. Benernya. Beda aju awakna lintuh bahanna meteran. Otomatis meureun biaya legal nih gede, mendingan boga awak kuru Bu. Meuli bahan pas pausa jangkung alhamdulillah. Dan sahabat alhamdulillah. Air rambutan tinggal metik tuh neantar aja. Bener Bu? Ah, urang pendek Ustaz, syukuran ka Allah jelema pendek. Naon sababna? Asup ka kolong teu eungap coba jelema mun itu. Bener teu? Bener teu? Makana kudu syukuran ka Allah Subhanahu. Maka ibu kalau ngaku orang beriman sama Allah berarti kudu siap diuji ku Allah Subhanahu wa taala.
Ujian, bencana menimpa orang yang beriman merupakan ujian. Cianjur santri seueur, kiai banyak, ustadz banyak yang beribadah. Nalika itu musibah datang di Cianjur, bencana di Cianjur, itu ujian bagi mereka, Bu. Namun bagi orang-orang yang pendosa, orang-orang yang selalu berbuat maksiat, munkar, musyrik, mereka ajab dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, tahun yang lalu saya ceramah di Banten 2 hari 2 malam safari dakwah maulid di Banten. Beberapa tahun yang lalu saya pernah ke Banten, begitu pulang ceramah saya ke pantai, ternyata perubahan banyak dan drastis. Dulu 15 tahun yang lalu nggak ada yang namanya hotel di Banten, tapi ketika kemarin saya ceramah pulang menyisir pantai, ya Allah, banyak sekali perhotelan. Ya, kalau sudah disediain tempat seperti itu, berarti niatnya sudah macam-macam, Bu. Kalau dulu andaikan kita bawa pacar ke sana, cukup lihat laut pulang lagi. Kenapa? Gak disiapin fasilitas. Tapi kalau sudah perhotelan banyak, sarana disiapin, apa yang terjadi? Jangan muhrim melakukan hal serolah dan sebagainya. Itu yang motorin alam Banten. Maka 3 hari pulang dari Banten, 3 hari Buya Abdul Aziz ngebel, Ustaz, Kiai tiwas, nggak tahan, Banten dilanda banjir tsunami, nauzubillah, nggak beda jauh dari Cianjur, Bu. Ya, banyak orang kiai, banyak santri, banyak ustadz yang ibadah seueur, pondok pesantren banyak, tapi yang maksiat lebih banyak, munkarat lebih banyak, pemurtadan lebih banyak. Maka yang tadi kali ulang, Ustadz, tidak hanya orang baik dan soleh yang kena, orang yang tidak soleh, orang soleh pun pasti habis hancur, Bu. Makanya di lingkungan ini harus bersihkan. Ini kadang-kadang orang mabok, man mabok baik, emang duit gua, yang mabok gua, belikan gua ke sana ke warung dekat rumah gua, apa urusan dah lu? Tuh bener Bang, lu yang begitu. Tapi kalau seandainya Allah murka, Allah marah, yang hancur ini kampung bukan lu aja yang mampus, gua juga kena. Bener, Bu? Makanya silih asa dalam kebaikan itu penting, Bu. Ya, kan ngaji berangkat di ikhlas. Ya, kalau ada ibu kita nih ngaji karena pamer, geing sama ibu, dakwah sama ibu, tolong dibawa KBNH karunya ke jelema miskin lah gitu. Ya, saya nawain nggak ngaji mah, langsung ngomong-ngomongkan baik batur dan lain sebagainya. Ingetin sama kita, itu pun dakwah, Bu. Biar apa? Kampung kita kondusif. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan maulid yang kita adakan pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan mampu menjadikan ibrah buat kita. Kejadian alam yang sudah Allah berikan kepada kita mampu kita baca agar kita meningkatkan iman dan takwa. Kudusieun Ibu, zaman ayeuna geus akhir zaman. Ya. Bahkan saya pernah lihat, bahkan pernah baca, namanya Indonesia ini dikelilingi lautan. Kalau nanti umat Islam Indonesia ini banyak yang kufur, ini lautan bisa saja Allah tumpahkan ke darah. Seperti di pulau-pulau di petanya, Indonesia ini dikelilingi lautan. Kalau seumpama ini Allah mau gerakan dasar bumi, daerah pesisir pantai bisa pecah, bahkan bisa tenggelam kurang, Bu. Auzubillah ini. Udah banyak contoh dah. Ya, makan ibu jadi ibrah tuh, ditinggalin di HP. Dulu yuk kejadian gempa, dulu yuk kejadian gunung meletus, dulu yuk kejadian segala macam kecelakaan dan sebagainya. Itu semua jadikan pelajaran buat kita. Ya, jangan terlena kita hidup. Dan kita intinya berdoa sama Allah. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur buat kita. Allah berikan sehat jasmani dan rohani kita. Allah jauhkan diri kita, kampung kita keluar dari bencana. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan taklim kita siang ini jadi satu asbab Allah berikan keberkahan hidup buat kita. Kita sama-sama doakan guru-guru kita yang selalu sabar mengajak kita kepada ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mudah-mudahan Allah berikan pahala dan wafat meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, Sohaibul Baik yang kemarin tinggalkan keluarganya, kita sama-sama doakan
Mudah-mudahan Allah barokahkan rumah tangganya, menjadikan istrinya istri yang soleha, suami yang soleha, suami yang soleh, anak-anak soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, Allah jadikan kita semua orang-orang yang bersyukur atas nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Allah jauhkan kita dari kufur nikmat, nauzubillah min dzalik. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah bil qabul ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.